Oke guys, welcome back again with me di channelnya Sang Pewaris Leluhur Official. Kali ini lagi kita bakal ngebahas sedikit tentang Waringin Pitu atau kajian-kajian ilmunya, dan sekalian klarifikasi di konten sebelah bahwasanya katanya pernah belajar Bandung, Bondowoso, dan Sir Putih. Kebetulan kita udah undang siapa yang ngajarinya gitu ya. Oke, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang berikut ini. Langsung aja kan, tanpa basa-basi langsung aja kita tanya-tanya nih ke narasumber yang udah kita undang. Sebelum kita perkenalkan dulu nih, kalau gue mau udah pada tahu udah pasti dah yang tiap hari nongol mari. Nah buat di samping nih, siapa Ki? Namanya Ki? Saya Kilawang. Kilawang. Di episode sebelumnya juga udah hadir ya Ki? Iya. Itu yang sebelahnya? Kikelot. Kikelot. Ya. Dia panggil aja Kikelot begitu ya? Kikelot. Mas yang pojok? Ya kalau saya bisa dipanggil Bang Beni. Bang Beni, ya Bang Beni. Oke nih Ki, kita langsung ke pertanyaan aja nih ya. Sebenarnya kan, ya saya juga nonton dari konten sebelah bahwasanya tuh Katak dia berbicara pernah atau istilah katanya pernah belajar ilmu Bandung Bondowoso. Bandung atau Bandung? Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso itu sebenarnya ada arti khusus atau apa Ki? Bandung Bondowoso itu semacam ilmu, nggak ada arti lain. Oh jadi sekedar nama ilmu mungkin gitu ya. Terus untuk kegunaan dari Bandung Bondowoso tuh Ki, apa tuh? Bandung Bondowoso itu kekuatan yang luar biasa. Jadi ketika dia ngamalin Bandung Bondowoso itu, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Artinya bisa ngangkat-ngangkat yang tidak logika, nggak ya, bisa. pokoknya di luar nalar manusia. Iya, gitu seperti ya. itu. Kalau puasanya sesuai gitu loh. Gitu. Terus kalau buat Sir Putih nih Ki, Sir Putih itu maksudnya fungsinya itu kegunaannya apa tuh? Sir Putih itu pengobatan untuk sebenarnya untuk pengobatan. Iya, dan melemahkan aja sih. Terus yang difokuskan itu pengobatan kalau Sir Putih. Oh jadi istilah katanya bukan ilmu macam-macam gitu ya? Bukan untuk pengelunturan, bukan. Kalau pengelunturan lagi ada lagi namanya Ajian Waringin Pitu. Ajian Waringin Pitu. Iya, itu untuk melunturin ilmu-ilmu lain seperti kayak Jayan Kawijaya seperti itu. Berarti itu nama dari Sir Putih ya Ki? Iya. Itu sekedar nama apa memang ada arti khusus ya? Sekedar nama aja, Sir itu kan sekedar nama. kursi namanya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini buat Bang Bedi nih. Ya. Semenjak ikut UA nih, istilah kata kan udah punya, ya bisa dibilang bahasanya punya pegangan lah. Oh ya. Mungkin ada pengalaman entah itu lucu, seru ataupun bahkan mistis gitu, bahaya gitu Bang. Kalau pengalaman itu ya yang paling kita ini tuh yang waktu dikepung. Dikepung apa tuh? Dikepung Ormas. Gara-gara apa tuh? Ya biasa sih, kadang dia Salah paham atau salah paham. itu hampir 200 atau 150-an. Dikepung sendiri tuh? Itu waktu itu dari setiap ini awalnya itu di situ kita ketemu Danu, ketemu Katak. Oh justru awal ketemu Katak tuh di situ. Iya. Terus nih buat Kilawang lagi nih, mungkin bisa dijelasin Ki ke penonton cara, mungkin salah satu ya, nggak semua caranya, salah satu cara dari mengamalkan Sir Putih nih Ki, yang istilah katanya udah level tersulit lah di Sir Putih. Sir Putih itu puasanya 12 hari. 12 hari full Ya. Dan terapal bacanya harus di titisan air, jatuhnya air.
Jadi setiap tetesan air itu kita baca gitu. Ya enggak juga maksudnya titisan air, jatuhnya air itu titisan air, tadi genteng, ketikan, atau pancoran emas. Itu syaratnya. Puasanya 12 hari. Pokoknya dari Sirip Putih itu titik tersulitnya ya. Sulitnya. Jadi di luar rumah, di titisan air, kan jatuhnya itu kita berdiri atau kita duduk. Nah kalau Bandung Bondowoso, Ya, buat puasanya Bandung Bondowoso. itu berdiri di depan pintu persis. Depan pintu persis. Ya. Selama berapa hari atau berapa jam gitu? Bisa 2 jam. 2 jam. Iya, ya sambil berdiri, sambil ngamalin Bandung Bondowoso, Sambil ya baca-bacaan yang baca sudah dikasih. hafalannya seperti itu. Nah itu sebenarnya puasanya 41 hari. Bandung Bondowoso kalau mau sesuai dengan amanat dari orang tua saya seperti itu. Tingkat kesulitannya di 41 hari. Iya, tapi kalau Sirip Putih walaupun 12 hari cuma luar biasa. Cuma pengobatan. Tapi sebanyak ini mungkin sekarang kan murid Kilawang nih banyak nih. Ada yang sudah mencapai level itu belum? Kalau belum ada sih terus Sampai saat ini belum ada. dan pun belum sempurna. Si Katak juga Bandung Bondowoso nggak sempurna, gitu kan. Jadi kebanyakan berhenti di tengah jalan gitu. Iya, jadi kayak ya tanggung lah bahasanya jadi calang bisa dikatakan calang ya, gitu Yang pertama. ya, gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya buat Kilawang lagi nih. Berapa banyak sih Ki ilmu yang Kilawang punya nih? Kalau banyak kalau sedang ya sedang bebasin lagi. Boleh Ki disebutin mungkin Ki beberapa Ki? Ya, ini dari Kejawen ya. Iya, Kejawen. Saya dari Kejawen ada Ajian Waringin Pitu, Waringin Pitu, Ajian Bandung Bondowoso, Ajian Lembu Sekilan, Ajian Maya-Maya, ya. Terus ada Sirip Putih, Sirip Putih, ini namanya yang keren-keren dah. iya. Ya, Cemeti Amar Rasul, Rengkah Bumi, dan lain sebagainya. Mungkin nggak bisa dihitung kali bahasanya. Dari petir juga ada. Ya mungkin itu beberapa yang Kilawang share ya sama teman-teman. Terus kini Kilawang nih sebenarnya belajar ilmu-ilmu kayak gitu tuh dari mana Ki? Dari siapa? Kebetulan orang tua saya Jawa dan Jawa. mempunyai kuat yang namanya Kejawen. Kejawen. Iya. Untuk saya pribadi ya, saya belajar dari orang tua pribadi saya. Itu masalah kejawennya. Tapi kalau masalah dari ilmu Kiai, saya keturunan dari Kiai Bud Fakih. Kiai Bud Fakih. Iya, atau Kiai Bud Fakih. Itu ada di makamnya di Tegal, di Pasayangan. Di Ucai itu persis. Seperti saya ngamalin pukulan Yasin. Pukulan Yasin tuh pukulan semacam pukulan apa tuh? Pukulan Yasin itu dahsyat. Bobot kita kalau pegang ini punya kita nih pukulannya 1 kintal bobotnya. Waduh. Bisa yang ditonjok bisa kontal Itu gitu. dia. Jadi nggak usah ditonjok aja, kena anginnya udah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokah hitununa Yasin Sapuna bisa yapika pasifika semua bahwasanya itu termasuk hafal. Jadi hafalan juga termasuk panjang ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Terus Niki, apa benar Katak dulu memang pernah belajar di Padepokan Waringin Pitu ya? Iya. Dan itu belajar Bandung Bondowoso dan Sirip Putih, apa benar itu dari Kilawang sendiri yang ngajarin gitu? Kalau Bandung Bondowoso itu pernah belajar, cuman nggak sesuai dengan waktunya. Gitu. Kalau Sirip Putih sama sekali nggak belajar, sama sekali tidak belajar. Berarti Katak sebenarnya Sirip Putih berarti bukan dari Kilawang mungkin ya? Sama sekali Sirip Putih itu nggak ada kelandaian lain kecuali punya Kilawang. Ya. Terus untuk belajar istilah kata ilmu kayak Bandung Bondowoso atau Sirip Putih itu berapa lama tuh? Kalau Biasanya? Bandung Bondowoso sebenarnya itu 41 hari. 41 hari.
sempurna. Baru sempurna. Gitu. Jadi kadang kalau orang biar punya doang sekedar mungkin cuman buat awam-awam lah, itu cuman seminggu, nggak belum ada yang nyampe 41 hari itu belum Belum ada mencapai target gitu ya. gitu. Dan terus tuh Katak tuh awal belajar di tempat Kilawak tuh mulai dari kapan? Tahun 2014 dia. 2014. Iya. Ada fotonya ya? Ada. Ntar kita tayangin mari nih fotonya nih ada. Ada. Ini selevelnya nih. Oh, istilahnya satu angkatan gitu. Iya, sama Bang Bedi ada Kikelot. Bang Kelat Bang Bedi nih. Bebas banyak. Nah, iya. Bang Bedi. Di Curug pada anak buah ngambil Nah. kakek semua. Kakek. Iya. Kakek apa nih? Yeah, boy. Emang kakek, Oh. kakek nggak tahu juga dah itu Iya, iya, iya. panggilan dia tuh. Iya. Kelot kenapa? Berarti abang bener pernah saya satu angkatan yang sama Katak. Iya. Abang sendiri ngamalin Bandung Bondowoso atau apa? Kalau saya kan dulu banyak ya sebelum ini. Iya. Cuman kan kalau saya mah apa kata guru kita. Iya. Kita Ikut walaupun aja ya. kita kan tiap orang pada pengen yang lebih di atas, Iya, lebih di iya. atas. Cuman kan namanya ilmu itu lebih alangkah bagusnya guru kita sendiri yang ngasih. Betul. Sekarang kita arogan, oh saya pengen ini, saya pengen ini. Gitu, namanya kan arogan. Ilmu itu Jadi, pun belum tentu dia mau. Apapun disikat gitu ya. Iya, gitu. Pernah dulu ada yang mau tirakan. Dia Tirakan. mintanya seminggu. Cuman kan Bandung Bondowoso dia mintanya. Cuman di feeling saya, logika saya kayaknya nggak kuat. Gitu. Kita Berarti coba. istilah kata nih Bandung Bondowoso ini ilmu paling atasnya lah. Gitu ya. Lebih ada lagi yang di atas lagi. Nah akhirnya saya coba nih, udah coba dulu yang 3 hari. Nah itu yang diwajibkan sama waring itu. Waring itu ya. Ya waring itu yang diwajib. Akhirnya dia tirakat dia cuma nyampe 2 hari. Coba 2 hari. dipikirkan Sebelumnya misalkan- dia minta seminggu. Nah sedangkan yang seminggu itu efeknya sangat luar biasa jika gagal. Berarti keberhasilan atau gagal pun ada efeknya ya. Ada yang makanya kan kita nggak boleh sembarangan belajar tanpa guru. Iya. Kan setiap belajar itu dibuka dulu baru nanti ada penutupan. Itu yang lebih bahaya. Kita belajar nggak kuat nggak ditutup, itu yang lebih bahaya. Iya. Emang kudu belajar apapun harus ada Harus ada pembimbingnya ya. pembimbing, harus ada guru. Karena kan guru kita sendiri kan dia bisa ngebuka, harus bisa ngenutup gitu. Istilah kata kuncinya. Kunci harus ya. bisa. Nah Niki, dari sekian banyak nih, selain mungkin Katak kan bilang pernah belajar Bandung Bondowoso ya. Mungkin selain Katak nih Ki, ada siapa lagi tuh Ki yang belajar ilmu-ilmu seperti itu Ki? Dia si Katak ada si Nata belajar dari tahun 2014. 2014 awal ya. Iya, terus ada murid pertama dengan sama si Danu. Ya. Nah, si Danu, si Katak, si Nata, terus si Rian, Iya. semua masing-masing saya kasih amalan-amalan untuk berpuasa. Paling ilmu satu, si Katak memang belajar Bandung Bondowoso. Nah, si Danu saya kasih sir putih. Nah, si Bedi saya kasih ilmu maya-maya. Kalau Serian saya kasih ilmu sekilan. Berarti setiap murid tuh ilmunya nggak sama. Nggak sama, ya. Jadi karena masing-masing sudah punya amalan atau menguasai ilmu itu, makanya saya tunjuk saya punya dulu BTM, bukan Waringin Pitu. Oh jadi sebelum Waringin Pitu tuh BTM? Iya, Bintang Timur. Kenapa sebut saya Bintang Timur? Karena saya dari orang Timur. Timur Jawa itu kan Timur. Makanya saya sebut BTM. Itu yang bikin juga si Katak. Saya nggak tahu namanya HP itu, nggak pernah tahu. Bikin grup. Makanya bikin grup WhatsApp gitu ya? WhatsApp.
Tuh ya, udah kita kumpulin. Nah, penentuan ketua itu di musola. Di musola saya di penentuan jadi ketua PTM itu di musola. Dan saya menunjuk si Danu sebagai ketua PTM. Ya. Karena dia punya sir putih. Nah, bagian wilayah-wilayah masing-masing, si Bedi, si Rian, si Ameh dan sebagainya, saya kasih ke ketua-ketua masing-masing wilayah. Oh, jadi per wilayah punya ketuanya masing-masing. Si Katak saya jadiin bahasa panglima menyeluruh gitu. Ketika dia ada masalah di sana, dia bisa lari ke sana dulu. Jadi istilah kata tembok utama dia harus turun dulu dia seperti itu. Itu. Nah terus nih Bang, abang nih semenjak ikut sama Kilawak nih dapat apa aja tuh Bang? Ya lumayan banyak. Boleh Bang disebutin Bang, salah satu dah mungkin. Salah satunya ya, yang tadi gua sebut itu Maya itu salah satunya. Itu Maya tersendiri tuh fungsinya atau kegunaannya apa tuh Bang? Maya Itu bisa pengisian untuk kebal juga. Terus nih Wak, semenjak si Katak ini kan istilah kata bisa dibilang sekarang mungkin udah terkenal mungkin ya, udah viral. Apa udah pernah silaturahmi lagi ke tempat Wak itu atau memang ya kita pun nggak tahu dia sibuk atau gimana? Terus terang si Nata atau si Katak itu semenjak dia PNA viral di mana-mana, belum ada yang namanya sowan ke orang tua. Belum ada sowan atau ketemu sama murid-murid yang lain tuh nggak pernah. Seperti itu aja sih. Tapi Wak pasti ada keinginan buat ya seenggaknya dia datang buat silaturahmi mungkin. Kalau dia niatnya baik silaturahmi sih monggo saja, saya mah terima-terima aja. Tapi mohon maaf kalau orang tua duluin dia dan mohon maaf. Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih buat Bang Bedi lagi nih. Semenjak Bang Bedi ikut UA nih, udah berapa banyak nih Bang ilmu yang dipegang? Iya. Mau kejawen atau? Ya, saya emang nggak ngerti. Pokoknya sebutin lah yang istilahnya udah UA amalkan ke Bang Bedi nih. Apa? Ya, yang waktu pertama kali itu Badat Tubi. Itu apa Bang gunaan fungsinya itu? Kekebalan juga. Kekebalan dia nggak bisa dites. Nggak bisa emang dites. Sebenarnya sih berarti langsung gitu ya, nggak pakai tes-tesan. Boleh. Itu ibaratnya anak suatu ilmu itu pasti nggak usah dites, nanti juga pasti ada yang ngetes. Kembali ke keyakinan mungkin ya. Ya meyakini tapi tidak mengimani gitu ya. Terus selain itu Bang, ada lagi Maya tuh kumpulan pengisian. Habis Maya ada lagi nggak apa, sebutin aja. Raja Nabi Musa itu apa tuh Bang? Raja Nabi Musa itu ya semacam yang model waktu itu pernah di rumah itu ada babi ngepet. Iya. Itu anak buah saya bener, dia cerita sendiri katanya merogokin itu Babi ngepet. Emang dulu isunya waktu saya masih SMP itu emang sempet ada. Saya udah tahu karakter di rumahnya di mana, ininya di mana. Saya udah tahu. Dulu kan sempet dia nongol. Ibaratnya kakinya disengkat kan, kena kan tuh kakinya. Pelanggaran nggak tuh? Enggak, kartu merah doang. Udah akhirnya kena tuh darah kan. Nah pas besokannya ditanya berdarah. Nah misalkan pincang lah ibaratnya. Nah pas besokannya diliatin siapa nih yang pincang. Nah iya kelihatan tuh, oh si ini udah cukup tahu aja di sini. Tapi yang lain pun nggak main hakim sendiri ya. Enggak, itu ya namanya itu mungkin kita nggak boleh ibaratnya sujud juga lah. Gitu. Akhirnya pas begitu ada lagi mungkin turun-temurun apa ke anak feeling saya sih emang itu baru belajar akhirnya udah setiap bilangnya di mana, di sini nih. Terus saya bilang nih rumah yang ini setiap dia ada gelap atau terang. Di situ gelap semua. Setiap ada dia. Ya setiap
dia hilangnya di situ, babi kan pasti larinya ke situ, setiap hilang lari ke situ. Berarti setiap hilang tuh bener larinya nggak berubah. Enggak, di situ terus di tembok, ntar pas dikepung dia hilang. Nah, akhirnya di situ emang gua juga itu bisa ibaratnya penarikan, pengobatan, Raja Nabi Musa itu semua guna. Udah saya bikinin raja di situ. Kalau misalkan dia di situ masih posisi jadi babi, dia nggak bakalan balik lagi ke manusia. Berarti tetap permanen gitu ya? Permanen. Tapi kalau misalkan dia posisinya udah jadi manusia, dia nggak bakalan bisa jadi babi lagi. Karena saya di situ udah saya raja semua. Iya. Nah, itu fungsi dari raja. Oke bang, oke. Terus buat abang nih yang pojok ya, jadi diem aja saya enggak ya. Sambil yang apa yang Ngopi dulu bang, ngopi dulu. Ya. Nih buat abang nih mungkin ada cerita gitu bang. Ya ada sih sedikit nih buat sampein aja. Iya bang, boleh bang Jadi ceritain. tentang bahasan masalah yang disebut si katak gitu kan. Ya, katak. Ya, lantaran dia viral itu, jadi anehnya kena ribet gitu, repot jadi. Repot mengapa tuh? Ribet ngapa nih? Itu lantaran bocah baru pulang dari Johor, baru mau asar, hampir berdua baru ketemu. Baru ketemu, emang di mana? Dia kemana? Dia rumah si katak. Oke. Jadi dia mah nungguin bae. Jadi Kirain sama diculik wewe gua. lah itu mah gampang, dah asal kita minta mah kembali gitu mah. Iya. Oh, tabu kalau wewe gomel tabu apa tuh? Iya, pakai ritual gitu. Oh, ritual iya. Jadi itu dia kok masih kata, jadi katanya dia tidur katanya kata emaknya. Jadi sampai sapam datang karena mungkin komplainan warga. Jadi dia itu diusir tuh bocah. Iya. Kan saya kesian tuh bocah pada. Bocahnya nih anak abang nih. Ya anak saya dah, Oh, dia iya. skandal 9 tahun gitu. Iya, bocah masih dibahas. Bocah banget. Ya makanya. Jadi Terus? itu karena dia ngefans banget sama si katak karena kebal katanya. Nah kan mungkin saya bercandain dia, coba sekebal mana dia? Iya. Kalau kebal mah ilmu nggak ada penutupnya. Iya. Saya kata gitu. Tapi kalau udah punya ilmu kebal jangan suka sesumbar. Iya. Biasanya bukan gitu Ki. Ya. Iya. Kalau orang bisa kebal pasti banyak yang ngetes, Iya. banyak yang nguji, pengen tahu nih sampai mana kan begitu. Iya. Tapi lantaran dia jadi keaneh jadi yang repot bikin jeruli itu. Dah, Iya. Bang. Iya, jangan dibikin serem triplek. juga. Gitu. Oh, dari triplek? Iya, biar nggak bahaya maksudnya gitu. Buat latih-latihan Iya. gitu ya. Jadi pesan saya mah buat si katak ini ya, tolong nasihatin buat anak-anak kecil lainnya gitu supaya jangan ngikutin model dia jejak dia gitu, itu cuma cerita dia masa lalu Iya. gitu. Harusnya Jadi kita- jangan ngulangi gitu. Kita harus belajar dari masa lalu dia baca. Iya, masa-masa Jangan tahun dia, meniru lah, jangan jangan meniru gitu. Nggak ada nilai positifnya, yang ada negatifnya. Iya. Nyusahin orang tua. Iya. Ya, mungkin Bagaimana? kalau ada positifnya yang diambil positif aja mungkin Iya. gitu ya. Iya. Negatifnya dibuang. Jadi kebanyakan negatifnya itu. Iya. Nggak salah kata dia. Iya. Ntar ujung-ujungnya nangis, minta duit, buat jahit, kan begitu. Iya. Karena nggak kebal lawannya kan begitu. Gitu pesan saya mah. Iya. Oke guys, itu aja sekian perbincangan kita di konten kali ini mengenai isu-isu yang ada. Pokoknya kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ntar ada loncengnya di mari nih, ntar taruhin. Di subscribe juga channelnya Waringin Pitu Official. Itu aja, see you next video.